Ada kembali di kabar utama, pemirsa, lebih dari 100 warga Palestina dalam Masjid Al-Aqsa ditahan Israel dan hampir 160 orang terluka setelah pasukan Israel menyerbu tempat suci umat Islam tersebut. Pasukan Israel dengan keji memukuli siapapun yang ditemui, bahkan menahan anak usia belasan tahun. Subuh tadi, warga Palestina berkumpul di Masjid Al-Aqsa untuk mempertahankan masjid suci ketiga muslim tersebut dari serangan pasukan Israel. Tak lama kemudian pasukan Israel datang dan menyerbu siapapun di sana. Dengan senjata seadanya seperti bebatuan, warga Palestina mencoba menahan agar pasukan Israel tidak merangsek ke dalam masjid. Di tengah kekacauan, pasukan Israel juga menyerang jurnalis dan fotografer. Pasukan Israel juga dengan tega mengeroyok warga tak bersenjata. Seiring matahari beranjak tinggi, pasukan Israel mulai merangsek ke dalam masjid. Pasukan Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa dari berbagai arah. Mereka pun berhasil menguasai masjid. Pasukan Israel lalu mengikat dan memukuli semua warga dalam masjid yang berhasil mereka temukan. Penyerbuan di Masjid Al-Aqsa ini membuat lebih dari 100 warga Palestina ditahan Israel. Juru bicara untuk Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, tak menyebutkan pasti jumlah warga Palestina yang ditahan. Di antara mereka yang ditahan, nampak seorang anak usia belasan tahun. Ia nampak dikawal ketat pasukan Israel. في المسجد الأقصى المبارك قوات كبيرة طبعا تعتقل ولد طفل. Sementara itu, warga lanjut usia yang hendak beribadah di Masjid Al-Aqsa juga nampak diperlakukan kasar oleh pasukan Israel. Padahal kemarin Israel mengumumkan warga berusia 50 tahun ke atas boleh beribadah di Masjid Al-Aqsa hari ini. Transportasi korban luka akibat bentrokan ini pun sempat dihalang-halangi Israel. Tercatat 152 warga Palestina luka dengan 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Namun ambulans darurat Bulan Sabit Merah tak bisa segera membawa mereka ke rumah sakit. Ini Pak tulisan Bapak tentang Israel. Israel ya, apalagi sekarang Pak, Israel ini ya kalau kita melihat dari sisi saudara kita yang di Palestina, itu kejamnya luar biasa Pak Israel itu Pak. Ya. Nah itu bagaimana menurut Bapak ini? Ini karena memang di dalam doktrin, di dalam kitabnya seperti itu, atau karena memang doktrin-doktrin yang timbul itu karena sifatnya politik gitu Pak? Ya. Karena ajaran agama atau politik itu Pak? Ya dua-duanya ya, menurut saya gitu dalam paham tentu bukan kitabnya Taurat ya Yahudi bukan, itu bukan, sudah ada penyimpangan yang disebut kitab Talmud. Ya Talmud itu pikiran-pikiran dari pemuka-pemukanya Yahudi gitu kan, yang kemudian dituangkan jadilah kitab suci ya Talmud. Talmud itu memang agak keras terhadap non-Yahudi dalam artian non-Israel lah gitu. Seperti bahwa kita berjanji dengan selain kita itu seperti berjanji dengan hewan gitu. Jadi boleh ditipu gitu kan, boleh diperlakukan yang tidak adil gitu kan, boleh dizalimi ya karena memang bukan sesama manusia misalnya gitu kan, ajaran kerasnya gitu. Itu ada dalam ada dalam Talmudnya gitu kan, tentang prinsip-prinsip pengkultusan diri gitu kan sebagai bangsa yang superior gitu. Itu memang begitu kan Yahudi itu terus sampai sekarang. Kemudian dari sisi politik ya jelas dia kan kaum yang terusir gitu, terusir kemudian ingin kembali lagi kan gitu, kembali lagi ke tanah yang menurut dia tanah yang dijanjikan, padahal tanah yang diduduki gitu ya. Jadi yang dia kuasai di Palestina gitu kan. Nah, ini bangsa Palestina terusir gitu kan berdasarkan kekuatan juga dibantu oleh Barat, waktu itu Inggris awalnya, sekarang Amerika kan gitu. Jadi Israel ini
sehingga boleh disebut Amerika kecil, gitu kan. Amerika itu Israel besar, gitu. Artinya satu dengan yang lain sering mendukung, sehingga sulit untuk dieliminasi, gitu. Padahal dia sebenarnya wajar untuk dieliminasi, kan dia memang dari awal juga tidak punya negara. Tiba-tiba dia kembali dan merebut negara yang sudah ada. Ya, negara itu negara Palestina, sampai sekarang, gitu kan. Dia duduki, dia bikin pemukiman, gitu kan. Sedikit demi sedikit, akhirnya mayoritas wilayah dia kuasai, gitu. Tinggal Palestina di tepi barat dan jalur Gaza, hanya 2, gitu kan. Akhirnya itu dipisah oleh wilayah Israel, jadi sulit untuk komunikasi langsung. Seperti itu gambarnya. Jadi awalnya memang Israel itu bukan negara, Pak, ya? Bukan negara Israel, tapi bangsa Israel yang terusir, kemudian kembali lagi sekarang. Karena dia bandel, gitu kan, nggak pernah bisa berrukun dengan siapapun, gitu. Ya wajar kalau kemudian orang tidak suka dan mengusirnya. Dan terus dia diaspora di mana-mana, gitu kan. Nah, deklarasi Balfour waktu itu Inggris, gitu kan, memberi ruang untuk kembali. Nah, kembalinya itu ke tanah Palestina, gitu, bukan kembali ke tanah yang dia miliki sendiri, gitu ya. Karena Inggris menjajah, diberi itu tanah Palestina. Palestina jadi terusir, kan, gitu ya sampai sekarang, gitu. Ada nggak sisi lain yang menyebabkan kejamnya Israel kepada Palestina itu faktor? Apakah hanya karena perebutan wilayah atau ada faktor-faktor lain, Pak? Ya tadi kalau dari segi faktor ajaran kan ada kecemburuan, ya kan. Kalau dari tarik lagi ke akar itu kan, Nabi Ibrahim itu keturunannya semua ada di Palestina. Gitu. Kiblat pun ada di Palestina. Aqsa, gitu kan. Mereka juga yakin akan ada nabi yang terakhir, gitu kan. Nah, dalam Quran disebut mimba dismuhu Ahmad itu, gitu kan. Namanya Ahmad itu dia yakin dan dia tunggu, gitu. Dikira dia nabi itu dari turunan terus di sini, gitu, sehingga di Palestina Yahudi lah begitu katanya, nggak taunya dari Arab, gitu kan. Wah, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar, kemudian Ismail, gitu kan, Ismail menurunkan Muhammad di Arab, gitu kan. Nah itu akhirnya timbul rasa iri dengki, dan sifat iri dengki itu yang menyebabkan juga kalau tidak salah ada kata bagyam bainahum, ya. Bagyam itu karena iri dengki, gitu ya. Iri dengki juga, satu dengan yang lain saling merasa dengki. Kedengkian itu sebetulnya juga terhadap umat Islam, maka dia keras udah umat. Nah, cuman ya sering memanipulasi lah, seolah-olah Yahudi ini mazlum, gitu, yang dizalimi. Dia tarik-tarik ke zaman Nazi, gitu kan, di Jerman, Holocaust, gitu. Maka orang dunia harus bersimpati dong kepada Yahudi, gitu kan, pada Israel, karena kami ini orang yang dizalimi, gitu. Nah, contohnya Yahudi, maka dia bangun museum-museum di mana-mana. Yang ironinya dan menyakitkan hati kita itu, di Indonesia juga bikin museum, gitu, museum Holocaust di Minahasa, gitu kan. Tentang itu kapan, Pak, itu, Pak? Ya 2 tahun ke belakang. Iya, rezim Jokowi, Pak. Sama rezim Jokowi. Ini Bapak sentimen sekali. Sentimen sekali. Ya, betul, Pak. Jadi di rezim ada kaitannya ke sana, Pak, ya. Ada. Jadi karena justru kan ada juga upaya ingin menormalisasi hubungan dengan Israel, kan, gitu. Betul. Yang sebetulnya itu menyakiti Palestina, gitu kan. Tapi ada museumnya Holocaust itu, Pak, di Minahasa, gitu kan. Itu ironi itu. Kita sebetulnya tadi menyakiti bangsa Palestina karena Palestina ini, Pak, dalam sejarahnya itu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, betul, Pak. Ya. Tahun 1944 secara de facto dia mengakui Indonesia, belum merdeka Indonesia, tapi dia sudah tahu bocoran. Itu dia dukung, kemudian siarkan ke dunia, gitu kan. Dan sampai sekarang kan dukungan Palestina luar biasa. Luar biasa, Pak. Kalau ada apa-apa dia bendera Indonesia dikibarkan, gitu. Seperti menganggap saudara lah Indonesia itu. Saudara. Justru menurut saya kita yang tidak tahu diri, gitu kan. Masa kita mendirikan museum Holocaust di Indonesia, itu kan menyakiti. Pak, ini kadang-kadang orang suka rancu antara Israel dengan Yahudi. Mungkin secara garis besar gimana, Pak? Secara sederhana lah itu membedakan Israel dengan Yahudi. Biasanya kalau Israel, Bang, sebetulnya Yahudi biasa disebut dengan agama, gitu ya, paham, gitu kan. Kemudian Israel bangsa, gitu kan, bangsa Israel. Dalam Al-Quran, Bani Israel, kan adalah gitu. Oke, kita eksistensinya kita akui, itu juga ditetapkan dalam Al-Quran. Cuma yang jadi masalah adalah Zionis Israel, Pak. Faktor masalah Zionisnya. Jadi dia ingin mendirikan kejayaan Zion, gitu. Zion itu salah satu bukit ya yang di sana, gitu. Jadi zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu jaya
maka dia ingin kembalikan kejayaan itu, gitu kan, sampai ya harta Sulaimannya juga katanya harus kita milik kita, makanya dia mau menggali Masjidil Aqsa ke bawahnya, karena itu harta karunnya Sulaiman katanya, itu milik kita, tapi dia merusak, sebenarnya niatnya ingin merusak masjid, gitu kan, dengan cara membongkar bawah tanah itu, alasannya cari harta. Jadi Zionis ini Pak gitu yang menyebabkan mereka keras, mereka merasa memiliki warisan gitu kan dari kejayaan masa lalu, dan kaum-kaum lain harus berada di pinggiran gitu, termasuk umat Islam. Jadi Zionis Israel, makanya kita sering menyebut kalau Israel tuh untuk menunjukkan bahwa dia kejam dan dia berbahaya setelah dia tidak mengakui eksistensi bangsa umat lain, Zionisnya. Jadi Zionis ini adalah misi perjuangan dia, ingin memperluas area dan ingin memperluas kekuasaannya. Itu yang dia tidak ada koeksistensi secara damai. Zionis itu nggak ada. Tapi kalau bangsa Israel dalam sejarahnya disebutkan, walaupun disebut bangsa yang berdegong, itu kan menurut Al-Quran juga. Pak, kalau menurut Bapak sekarang kan sepertinya ya di rezim sekarang ini seperti apa ya, berbaikan lah atau berbaik hati, bahkan seperti memberi peluang kepada Israel. Ini sebenarnya kalau dilihat dari sejarah ya, ini sebenarnya cukup menyakitkan kepada bangsa Palestina ya. Sangat menyakitkan Pak. Apalagi sekarang ada pertandingan U20 kalau nggak salah, ya pertandingan final U20 di Indonesia tempatnya. Kebetulan Israel masuk final juga, ikut sebagai peserta. Nah, dorongan dari umat Islam supaya atau bangsa Indonesia juga gitu kan, yang ingin menegakkan prinsip berdasarkan konstitusi yang anti penjajahan gitu kan, tolak dong gitu. Jadi tolak Israel masuk ke Indonesia untuk bertanding. Tuh, bahkan lebih jauh, kalaupun tidak bisa menolak, Indonesia jangan mau bertanding dengan Israel gitu. Paling tadi itu dukungan moral gitu ya. Dukungan moral gitu, satu itu. Yang kedua ya tadi itu, kalau saya museum Holocaust itu menyakitkan gitu kan, itu pro Israel itu, maka harus ditutup. Gitu. Pemerintah harus menutup gitu. Walaupun bisa nggak ya pemerintah sekarang? Itu soal pertanyaan mendasar juga ya kan, karena tadi ada upaya-upaya, kan banyak tuh tokoh-tokoh gitu yang sudah mulai datang ke Israel gitu kan, dilobi oleh Israel gitu kan. Itu memang upaya-upaya mereka untuk bisa diterima, akhirnya dibuka hubungan diplomatik gitu kan Indonesia dengan Israel. Nah, ini harus kita cegah gitu, dan itu harus kita lawan gitu. Kalau memang tetap ada usaha ke arah sana, kita akan berusaha untuk melawannya gitu, bahwa ini mengingkari sejarah dan menyakiti umat Islam. Gitu, sebagai. Jadi menurut Bapak sebenarnya umat Islam Indonesia mayoritas itu sebenarnya selalu mendukung Palestina dan menolak Israel ya Pak? Iya, menolak Israel. Sebenarnya pemerintah juga di permukaan, gitu kan, wallahu alam, di kedalaman. Gitu. Tapi di permukaan menyatakan kami mendukung Palestina, gitu kan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, gitu kan, bahwa penjajahan dimanapun harus hapus, gitu kan. Karena itu prinsip perjuangan bangsa Indonesia. Siapapun gitu kan, mau ormas, mau masyarakat kebanyakan, mau pemerintah, harus berkomitmen terhadap itu gitu. Nah, Israel penjajah itu nggak bisa dibantah. Israel itu negara penjajah, menjajah bangsa Palestina. Maka kita harus mendukung Palestina untuk memerdekakan diri dari penjajahan Israel, Zionis Israel, begitu. Dan kalau kita lihat Pak, laporan berita-berita itu, ya tentara-tentara Israel kan sangat kejam ya Pak ini kepada penduduk Palestina itu, yang mereka tidak punya peri kemanusiaan sama sekali seperti itu. Ada banyak pembantaian Pak, sejak dulu Pak. Ada di Kibia, Dahmas gitu kan, ada Deir Yassin gitu ya, ada juga di mana-mana lah, Sabra Shatila gitu kan, sampai pembakaran Masjidil Aqsa. Terakhir kemarin kan 6 Agustus itu dia membombardir Gaza. Itu, dan banyak korban. Awalnya kita melihat hanya 10, tapi sekarang 34 dan seterusnya naik korbannya gitu kan. Buat dia genosida itu menjadi prinsip sebenarnya, dia ingin melakukan pembersihan etnis gitu kan, ingin dia itu semua dikuasai oleh Zionis Israel. Bangsa Arab itu, bangsa umat Islam nggak boleh eksis, itu dia maunya gitu kan. Nah, karena dia juga tahu peta di Timur Tengah kan, bahwa dunia Islam itu dominan, maka dia zalim kepada yang terdekat. Gitu. Tapi kita juga lemah sih gitu kan, untuk bisa menghalau dia gitu kan. Memang mungkin prinsip yang pernah dikemukakan, kita harus hapus Israel dari peta dunia, mungkin itu bagus tuh. Itu spirit ya, gitu kan, perlawanan terhadap kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina. Baik sahabat sekalian,
Kita tahu bahwa negara Indonesia itu dari awal, dari mulai kemerdekaan, bangsa Palestina itu, negara Palestina itu sudah selalu mendukung Indonesia sampai sekarang. Ini adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Indonesia sebagai negara Islam terbesar dan juga selama ini selalu bersahabat dengan Palestina, apabila hubungan dengan Israel ini dibuka ataupun perbaikan ini sangat menyakitkan bangsa Palestina. Seharusnya Indonesia itu bisa membaca terhadap hal demikian. Terima kasih atas perhatian, sahabat sekalian. Kita jumpa di lain kesempatan.